Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Di awan gelap di langit, pohon besar yang layu muncul kembali, dan lapisan tebal daging dan darah yang membusuk yang menutupi permukaan jatuh berdesir. Dalam kehampaan, kerangka 1000 zang penuh dengan bunga berwarna darah yang centil dan menakutkan, dan bunga-bunga ini juga jatuh. Chansan Sekerta menyanyikan nyanyian sutra terdengar, dan kadang-kadang ada suara aneh Tian Landao bergema. Kemudian, sebuah adegan yang luar biasa terjadi. Ketika daging dan darah busuk yang tak terhitung jumlahnya dan bunga berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya jatuh dan menutupi tulang-tulang putih di sekitar danau bulan sabit, tulang-tulang yang patah ini tampaknya menjadi hidup sekaligus. Darah dan daging tumbuh dari tulang, bergabung kembali satu sama lain, berubah menjadi batang tubuh, anggota badan, kepala. Ketika suara nyanyian seperti Sansekerta dan suara Tao yang aneh terdengar, itu seperti mantra kebangkitan yang melayang-layang. Semua mayat yang terbuat dari tulang putih di seluruh tanah menjadi hidup. Manusia dengan penampilan berbeda, beberapa dengan lengan yang elegan, membawa kotak pedang di punggung mereka, beberapa dengan gaya dan tulang abadi, dengan pengocok di tangan mereka, beberapa dalam jubah perang, memegang tombak di tangan mereka, beberapa dengan penampilan serius, dan memegang pagoda di dalamnya. Tangan mereka. Selain itu, ada banyak binatang buas dan binatang buas lainnya yang menakutkan, burung kelelawar bersayap biru yang panjangnya ribuan kaki, mengepakkan sayapnya dan menerobos udara, mengeluarkan kilat biru yang mengerikan. Ingat URL. Ada patung tinggi gunung suci, mengangkat kepalanya dan berteriak. Bifang, burung surgawi yang bermandikan api surgawi yang tak ada habisnya, menari-nari liar di kehampaan. Tiba-tiba, ratusan sosok menjadi hidup seperti itu, mengungkapkan kekuatan mereka satu per satu. Setelah menonton adegan itu, Feng Wuji tersentak, dan warnanya berubah karena terkejut. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana tulang-tulang layu yang telah ditinggalkan di tanah selama bertahun-tahun yang tidak diketahui bisa hidup kembali secara tiba-tiba? Selain itu, napas setiap tubuh sangat aneh dan menakutkan, dan yang terlemah sebanding dengan para dewa atas. Dan yang lebih kuat tidak lebih lemah dari para penguasa dewa yang berada di tingkat pemurnian kedua dan ketiga di dunia ini. Tidak, itu bahkan lebih menakutkan. Dentang. Suara nyanyian pedang bergema. Beberapa kaki pedang muncul di telapak tangan Sui. Tiba-tiba, auranya meningkat dengan mantap, dan Taoisme dari alam penciptaan ke titik kesempurnaan juga berjalan secara ekstrim pada saat ini tanpa syarat. Pada saat ini, Sui telah mendapatkan kembali wajah aslinya, lengan bajunya menonjol, rambutnya yang panjang berkibar, dan sudut alis dan matanya penuh dengan kesombongan. Kekuatan pedang di tubuh itu seperti sungai bintang 9 hari yang meluap, mencapai langit dan tanah, mengaduk 10 arah. Di kejauhan, ratusan makhluk aneh yang selamat jelas terstimulasi, dan mereka semua menatap Sui sekaligus. Kemudian, membunuh. Seorang pria dalam jubah perang dengan tombak di tangannya memimpin, bergerak melintasi langit, melambaikan tombak, dan menebas dengan marah. Sui tidak menghindar atau menghindar, dan dia berguncang dengan itu. Dentang. Tombak itu bergetar hebat, dan pria berbaju itu terguncang ke tanah, dan kekosongan itu hancur berkeping-keping. Hampir pada saat yang sama, Sui juga mundur beberapa langkah. Pria berbaju ini sangat kuat, sebanding dengan Divine Master of the Second Refinement Great Perfection. Namun, inilah lawan yang dirindukan Sui. Mengaung. Di langit, burung kelelawar bersayap biru meraung seperti guntur, dan ketika sayapnya terangkat, ia menggulung guntur biru dahsyat yang memenuhi langit dan membantai Sui. Di sisi lain, berhala seukuran gunung suci tiba-tiba mengangkat paha seperti pilar langit dan turun dari langit. Hampir pada saat yang sama, di tempat lain, semua makhluk aneh itu dikirim, sebanding dengan pasukan yang perkasa, merobek bagian langit dan bumi itu, dan kekosongan itu kacau balau. Kecemerlangan ilahi yang menakutkan bersinar terang di 9 surga dan 10 tempat. Ketika raungan yang mengejutkan terdengar, itu menghancurkan langit. Aliran deras yang menghancurkan dunia benar-benar menenggelamkan dunia dan jatuh ke dalam adegan kehancuran apokaliptik yang mengerikan.
Menghadapi serangan seperti itu, Su Yi tertawa panjang, melangkah di udara, dan maju dengan pedangnya. Ketika seorang suami bertanggung jawab, dia memiliki aura tak terkalahkan. Tidak peduli berapa banyak pasukan yang dia miliki, aku akan memblokirnya dengan satu pedang. Sebuah perang perbedaan besar pecah. Bahkan jika ada banyak musuh, mereka masih tidak bisa menyembunyikan ujung tajam Su Yi yang tak tertandingi. Aku melihat dia saling membunuh dengan satu pedang, menebas pasukan musuh, sepertinya bergegas melewati gelombang badai, tapi itu lebih baik daripada berjalan di halaman. Ledakan. Dunia dalam kekacauan, kecemerlangan ilahi merajalela, dan suara pedang berdentang dapat terdengar tanpa henti. Ini seperti pertempuran para dewa yang epik. Begitu intens, sangat menakutkan. Tapi, siapa yang bisa membayangkan bahwa ini adalah orang yang berinisiatif untuk memulai perang? Feng Wuji sudah menghindarinya jauh-jauh, menyaksikan pertempuran ini dengan kaget, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Jika ingin menembus batas, mengapa begitu gila? Dewa mana di dunia ini yang membutuhkan satu orang untuk bertarung melawan ratusan musuh yang menakutkan ketika mereka menerobos? Gila. Terlalu gila. Feng Wuji tidak dapat menemukan banyak kata untuk menggambarkan suasana hatinya saat ini. Bahkan jika dia telah melihat gaya luar biasa Su Yi di jalan para dewa kuno. Meskipun, dia tahu betul bahwa keberadaan seperti Su Yi tidak dapat diukur dengan tingkat wilayahnya. Meskipun demikian, dia yakin bahwa karena Su Yi berani melakukan ini, dia harus memiliki sarana untuk menghadapinya. Tetapi ketika dia melihat adegan ini, Feng Wuji masih memiliki perasaan linglung. Dia bahkan bertanya-tanya apakah Su Yi gila atau dia gila. Kalau tidak, bagaimana kita bisa melihat perang yang luar biasa itu dipentaskan? Tentu saja Su Yi tidak gila. Ketika dia datang ke sini, dia sudah punya rencana, tetapi sekarang dia hanya menjalankannya. Dan tujuan dari memulai perang besar ini adalah untuk mendobrak batas. Jalannya untuk menjadi dewa belum pernah terjadi sebelumnya sejak awal dan berbeda dari dunia. Tanpa menggunakan fragmen era untuk memadatkan ketuhanan, tanpa menyalakan api para dewa didirikan. Sebagai gantinya, dengan ilmu pedangnya sendiri dan perpaduan dari benih api era, dia dengan paksa mengukir jalan untuk menjadi dewa. Semua jalan yang hebat, semua cari di dalam diri sendiri, bukan di luar. Oleh karena itu, ia memulai jalan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menjadi dewa di alam pamungkas. Ini adalah jalan yang telah ia perjuangkan dalam banyak kehidupan sebelumnya dan belum pernah ia tempuh. Bahkan generasi pertama telah merencanakan jalan ini untuk menjadi dewa terlalu lama. Sampai kehidupan Su Yi, dia akhirnya berhasil. Karena itu, ketika Su Yi menerobos, kesempatan yang dia butuhkan secara alami berbeda dari yang lain. Bukan menunggu kesempatan ilusi untuk membuktikan Tao antara langit dan bumi. Sebaliknya, melalui caranya sendiri, untuk membuka mesin Qi yang membuktikan jalannya. Salah satunya adalah dengan pasif menunggu dunia luar bersaing untuk mendapatkan kesempatan menembus dunia. Salah satunya adalah mengambil inisiatif untuk fokus pada jalan mereka sendiri, dan mendapatkan kesempatan untuk menerobos dalam pertempuran. Alam tidak sama. Apa yang Su Yi lakukan saat ini adalah menempatkan dirinya dalam situasi seperti hidup dan mati, dan menggunakan pertempuran epik ini untuk melepaskan perilaku Dao-nya sepenuhnya, untuk mencapai tujuan akhir sublimasi dan melonjak ke atas. Melakukan hal itu berbahaya. Sebuah ceroboh adalah ujung tubuh runtuh. Sama seperti saat ini, Su Yi menghadapi pengepungan yang berat, dan semakin banyak luka mulai muncul di tubuhnya. Darah bernoda merah dan putih. Tetapi roh tubuhnya seperti pedang yang dipalu di tungku, semakin tajam, semakin menyilaukan, semakin kuat. Di dalam tubuh, laut kekacauan mendidih dan bergelombang. Api zaman itu seperti obor dalam kekacauan, menerangi kekacauan dan menyelimuti lautan kekacauan. Semua kekuatan Dao diintegrasikan ke dalam ilmu pedang, dan mereka beresonansi dengan Taoisme mereka sendiri. Di dalam dan di luar, Tao dan hukum, dewa dan jiwa, hati dan kehendak, dalam cobaan hidup dan mati yang berdarah dan menakutkan ini, tampaknya mereka telah bergabung menjadi satu tungku. 1/4 jam.
3/4 jam. Waktu berlalu, dan pertempuran ini semakin parah. Makhluk aneh yang tidak sekuat Su Yi telah dipenggal. Pada awalnya, daging dan darah mereka hancur dan hilang, berubah menjadi tulang patah di seluruh tanah lagi. Namun hingga saat ini, masih ada puluhan makhluk aneh dengan kekuatan tempur yang sangat mengerikan. Dan Su Yi terluka parah. Tapi dia tidak peduli sama sekali, sebaliknya dia penuh antisipasi. Tao mencari dari diri sendiri, dan hukum datang dari Tao. Pada awalnya, apakah dia menginjakkan kaki di keadaan pamungkas atau ketika dia menjadi dewa, dia telah menghancurkan jalan yang melekat sebelum terobosan pamungkas, dan membangun kembali dirinya dalam kehancuran akhir. Dan sekarang, pemandangan serupa sedang berlangsung. Membunuh. Makhluk aneh itu tidak tahu cara takut, tidak tahu cara mundur, dan bergerak seperti orang gila. Dapat dilihat bahwa mereka pasti satu demi satu keberadaan menakutkan yang menghancurkan bumi. Hampir semua dewa pada tingkat keabadian. Saya tidak tahu berapa tahun mereka telah mati di sini, dan sekarang mereka telah bertahan dari keadaan aneh itu, meskipun mereka tidak memiliki kebijaksanaan dan pikiran, kekuatan tempur mereka jauh lebih sedikit daripada sebelumnya. Tetapi ketika mereka bergabung bersama, mereka masih sangat kuat sehingga mereka menghancurkan hati. Untuk membuatnya lebih kejam, beberapa dari mereka sebanding dengan makhluk aneh di atas Dewa Tiga Penyempurnaan, dan mereka sepenuhnya memiliki kekuatan tempur untuk menghancurkan Su Yi. Dan alasan mengapa Su Yi bisa bertarung sampai sekarang bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi setiap kali dia menghadapi serangan mematikan, dia akan menggunakan kekuatan pedang 9 penjara untuk menjalankan jalan besar samsara. Kekuatan semacam ini secara alami menahan makhluk aneh itu, sehingga mereka tidak berani terkontaminasi sama sekali, dan ini memungkinkan Su Yi untuk mengatasi bahaya kematian berkali-kali. Dari pertarungan hingga saat ini, Su Yi telah lama melupakan dirinya sendiri, tenggelam dalam pertarungan secara fisik dan mental. Tanpa mengenal waktu. Saya tidak tahu geometri cedera. Saya tidak tahu berapa lama, di atas langit, awan perampokan tebal tiba-tiba muncul, menyeret dunia ke dalam kegelapan sekaligus. Aura bencana mengerikan yang menekan hati orang-orang, kemudian menyebar ke seluruh sarang sesak napas. Pada saat ini, makhluk aneh yang tersebar di seluruh gua iblis semuanya ketakutan dan menggigil. Ini adalah sungguh bencana yang mengerikan dan tabu. Mungkinkah malapetaka terlarang ini disebabkan oleh reinkarnasi Li Fuyu? Di gunung yang dipenuhi kabut berdarah itu, ada bisikan-bisikan, semuanya penuh kepanikan dan ketakutan. Karena itu hanya nafas malapetaka, dewa-dewa kuno dan pelaku kejahatan ini memiliki rasa takut yang mencekik. Satu demi satu, mereka mundur ketakutan. Saudara Su, dia benar-benar ingin selamat dari pertempuran tragis ini. Di kejauhan, Feng Wuji tercengang. Di atas langit, awan perampokan tebal, menumpuk seperti gunung, menutupi kedalaman langit, dan cahaya perampokan yang menakutkan dan tabu muncul di dalamnya. Dan dalam waktu dan ruang yang tak berujung lebih dalam di awan perampokan, bahkan ada sungai panjang yang perkasa. Itu sepertinya sungai panjang takdir yang hanya diimpikan oleh para dewa dari 9 pemurnian dunia. Pada saat inilah tawa panjang penuh kegilaan terdengar antara langit dan bumi. Terima kasih semua telah membantu saya mematahkan belenggu saya sendiri, dan pada saat ini hari ini, saya akan menerobos dunia untuk membuktikan jalan. Di medan perang yang kacau dan bergejolak, suara panik Su Yi bergema. Dan pada saat ini, seluruh tubuhnya tiba-tiba terlepas dari pengepungan musuh besar, dan sosoknya seperti pelangi lurus, naik di udara. Dentang. Pedang itu menghilang beberapa saat yang lalu, dan pedang Dao yang misterius dan menakutkan muncul di antara telapak tangan Su Yi. Pedang 9 penjara. Pada saat ini, pedang perkasa yang bisa disebut tertinggi menyapu 4 bidang, dan kekosongan langit dan bumi terdistorsi dan runtuh. Di langit, awan kesengsaraan tebal yang lama menyeduh terganggu, dan itu berguling dengan keras. Di bumi, setelah malapetaka ini muncul, makhluk-makhluk aneh itu mengalami dampak yang mengerikan. Ketika Su Yi mengorbankan pedang 9 penjara, semua makhluk aneh itu tidak bisa menahan diri, dan sosok-sosok itu terguncang,
daging dan darah mereka melarikan diri dengan cepat, dan menghilang ke dalam kehampaan. Yang tersisa hanyalah berbagai kerangka yang tersebar di semua tempat. Faktanya, kunci kelangsungan hidup makhluk aneh ini terletak pada daging dan darah yang jatuh dari pohon yang layu. Sekarang setelah daging dan darah ini lolos, makhluk aneh ini telah dipukuli kembali ke bentuk aslinya. Ledakan. Awan perampokan di langit melonjak dan perampokan itu diselimuti cahaya, dan kekuatan tabu dan malapetaka yang menakutkan bahkan secara serius mempengaruhi kekuatan aturan asli gua sihir listrik ini. Tempat terlarang yang besar ini menunjukkan pemandangan runtuh dan runtuh di mana-mana. Saya tidak tahu berapa banyak makhluk aneh yang tidak tahan dengan kekuatan bencana yang mengerikan dan terkejut sampai mati. Terakhir kali Li Fuyu datang dan membunuh orang, tidak ada yang berani menyerah, tapi kali ini apakah dia akan menghancurkan tempat ini? Jeritan ketakutan terdengar dari gunung. Para dewa kuno yang dilarang di sini juga ketakutan dan panik. Untuk jiwa-jiwa aneh yang kesal ini, hal yang paling menakutkan adalah Tianwei yang keras. Dan malapetaka tabu yang dibawa oleh malapetaka transendental Sui kali ini benar-benar menakutkan sampai-sampai tak terbayangkan, jauh lebih mengerikan daripada malapetaka tingkat penguasa dewa dari alam iblis abadi. Pada saat yang sama, Sui berdiri, membawa pedang 9 penjara, dan membunuh awan perampokan di kedalaman langit. Sama seperti adegan ketika dia menjadi dewa di awal. Gambar pedang 9 penjara benar-benar terbangun dari keheningan, dan suara pedang berdentang bergemuruh di langit saat Sui mengayunkan pedangnya untuk membunuh. Awan perampokan yang berat disayat dengan retakan yang mengejutkan. Saya tidak tahu berapa banyak lampu perampokan yang telah dihancurkan oleh kekuatan pedang 9 penjara sebelum mereka menunjukkan kekuatan mereka. Ledakan. Pada saat yang sama, Sui juga mengalami pukulan yang menghancurkan. Awan perampokan terlalu luas, dan perampokan itu seperti laut. Ketika dia membunuhnya, dia pasti akan menderita pemboman yang mengerikan. Hampir dalam sekejap mata, tubuh Sui hancur, jiwanya rusak parah, dan hanya satu helai yang tersisa. Pemandangan itu membuat Feng Wuji berkeringat dingin, hampir berpikir bahwa Sui telah gagal dalam penyeberangan bencana. Tapi segera, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Meskipun tubuh dan jiwa Sui hancur, rohnya masih ada di sana, dan dia mengayunkan pedang 9 penjara untuk bertarung di kedalaman awan perampokan. Setiap pedang dipotong, itu menghancurkan awan besar perampokan, menyebabkan lampu perampokan yang tak terhitung jumlahnya meledak. Bagaimana ini bisa menjadi malapetaka yang bisa ditemui di ranah Proving Dao Creation? Ini lebih menakutkan daripada malapetaka yang ditemui di ranah utama Proving Dao. Feng Wuji tampak bingung. Penciptaan keadaan ekstrim, mengambil arti, mencapai puncak disebut Dewa Median. Saat menerobos keadaan ini, mereka juga akan menghadapi bencana ilahi yang mengerikan, yaitu api dewa, di antara 3 bencana, dan 2 kesulitan, mengetuk hati, dan 6 keinginan. Sederhananya, hanya menerobos alam ciptaan akan menghadapi bencana, 2 bencana. Tetapi malapetaka yang diderita Sui saat ini tidak sebanding dengan 2 bencana biasa. Terlalu jahat, terlalu tabu, terlalu sesat. Semua ini benar-benar di luar kesadaran Feng Wuji, kepalanya linglung dan kosong. Dan di kedalaman langit yang tidak dapat dideteksi oleh siapapun, di ujung ruang dan waktu yang tak berujung, sungai takdir yang misterius mengalir deras. Tidak tahu awalnya. Tidak tahu di mana itu berakhir. Oleh karena itu, tidak ada awal dan akhir, dan keabadian berlangsung selamanya. Sudah berapa lama, bidat itu muncul lagi? Terakhir kali di jalan menuju dewa kuno, dia berhasil terbukti menjadi dewa. Kali ini, kita tidak boleh membiarkan dia berhasil lagi. Teman mati. Saya di sini. Di sepanjang sungai takdir, sekelompok aura suci dan agung, seperti sosok misterius abadi, muncul satu demi satu, baik pria maupun wanita. Gadis kecil yang diubahkan oleh semangat ketertiban juga ada di antara mereka. Dan Dei, yang mengenakan jubah hitam dan tampak seperti seorang pemuda, bergerak dari kejauhan. Hanya saja kali ini, matanya tidak ditutupi kain hitam, dan auranya luar biasa menakutkan. Belum lama ini, kamu membiarkan bidat itu melarikan diri, kali ini,
tidak peduli apa, kamu tidak bisa menyelamatkannya lagi. Dapatkah Anda melihat di mana letak tempat kesengsaraan Bitah? Seseorang bertanya dengan suara yang dalam. Mata dia dipenuhi dengan simbol gelap yang aneh dan misterius, dan dia melewati ruang dan waktu tanpa akhir, melihat ke arah dunia domain dewa. Tetapi pada saat ini, di sungai takdir yang panjang, gelombang mengerikan tiba-tiba meletus, dan niat membunuh yang mengerikan menyebar. Sungai panjang takdir bergetar hebat. Adegan tiba-tiba ini mengejutkan semua sosok misterius dan kuat yang hadir, dan mereka menjadi gelisah. Wajah Dai semakin berubah, seluruh tubuhnya kedinginan, dia tidak berani ragu sama sekali, dan menjauh. Pada saat inilah orang-orang ini dengan jelas melihat bahwa di sungai takdir yang panjang, seorang lelaki tua kurus dengan gaya abadi dan wajah yang baik muncul. Itu kamu. Sosok-sosok misterius itu terkejut, dan mereka segera menyadari bahwa lelaki tua kurus itu telah muncul di jalan para dewa kuno, dan dia telah banyak membantu Sui ketika dia menjadi dewa. Pada awalnya, karena lelaki tua kurus inilah yang mencegah mereka menghancurkan tindakan Sui menjadi dewa, dan juga membuat mereka kehilangan kesempatan untuk merebut buah Dao Sui. Dan kali ini, ketika lelaki tua kurus itu kembali, sosok misterius itu terkejut menemukan bahwa moralitas pihak lain begitu tinggi sehingga mereka bisa membuat gelombang di sungai panjang takdir. Tidak terpengaruh dengan cara apapun. Keberadaan macam apa ini, dan ia bisa merajalela di sungai panjang takdir sesuka hati. Semuanya, Anda semua telah menginjakkan kaki di sungai panjang takdir dan membangun Taoisme yang abadi dan tak terukur, mengapa Anda perlu mencampur adukan urusan dunia ini? Di sungai takdir, lelaki tua kurus itu menghela nafas, setelah apa yang terjadi terakhir kali, tidakkah kamu memiliki sedikit ingatan? Begitu reinkarnasi keluar, akan ada bencana. Tatanan yang melintasi masa lalu, dunia ini, dan masa depan telah runtuh. Ketika era mitologi kegelapan datang, itu akan mempengaruhi arah sungai panjang takdir. Bagaimana caranya? Bolehkah aku mengabaikannya? Nada satu orang dingin, jika kamu tidak membunuh reinkarnasi, aku akan menunggu tidur dan tidur akan sulit. Pria tua kurus itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tahu persis apa yang Anda pikirkan. Ini untuk membunuh reinkarnasi, dan itu jelas untuk merebut buah karma Dao dari rekan Daoisu. Saat dia berbicara, dia dengan tenang melirik sosok misterius dan berkata, dengan saya di sini, Anda sebaiknya menyerah. Yang mulia, apakah menurut Anda satu orang dapat menghentikan kita semua? Gadis kecil yang diubah oleh Spirit of Order berbicara dengan dingin. Pria tua kurus itu menatap gadis kecil itu dalam-dalam dan berkata, ya, El. Begitu suara itu terdengar, dia melambaikan jubah lengan bajunya. Ledakan. Di sungai panjang takdir, ombaknya bergejolak, dan kekuatan aturan misterius dan megah yang tak terhitung jumlahnya, seperti semburan ketertiban, tiba-tiba meletus di bagian terdalam dari ruang dan waktu yang tak berujung ini. Seruan terdengar. Sosok-sosok misterius itu semuanya menjauh, melarikan diri ke kejauhan sungai takdir yang panjang. Ledakan. Gelombang bergelombang, disertai dengan ledakan seru, sosok misterius itu ditutupi oleh kabut yang luas dan menghilang. Di kejauhan, wajah Dai menjadi bermartabat belum pernah terjadi sebelumnya. Dia bukan milik sungai takdir, jadi dia tidak terpengaruh. Tetapi ketika saya melihat sosok misterius itu, mereka semua ketakutan kembali oleh lelaki tua kurus yang melambaikan lengan bajunya, dan saya tidak bisa menahan gemetar di hati saya. Mereka yang memiliki sungai takdir yang panjang adalah milik sungai takdir yang panjang, dan tidak ada yang bisa melewati batas. Di sungai di kejauhan, lelaki tua kurus itu memandang Dai dan berkata dengan penuh arti. Satu kaki di sungai panjang takdir hanya akan maju dan mundur. Kaki ini di sungai panjang takdir merugikanmu. Ekspresi Dia tidak pasti, dan dia berkata dengan acuh tak acuh saya selalu percaya pada sebuah kata, tidak ada yang mutlak, dan orang-orang pasti akan menaklukkan langit. Pria tua kurus itu tersenyum dan berkata, meskipun kata-katanya bagus, itu tidak berguna untuk jalanmu. Tapi denganku, kamu tidak mungkin membunuhnya. Tiba-tiba, sosok gadis kecil itu muncul kembali, berdiri di atas ombak di sungai panjang takdir. Mata lelaki tua kurus itu sedikit menyipit,
dan dia segera tersenyum. Dia memiliki satu kaki di langit dan satu kaki di tanah, dan suasana hatinya tidak naik turun. Saya tidak perlu melakukan apapun, dan jalan masa depan juga akan memiliki masalah. Jika saya mengganggu jalannya, pencapaian masa depannya akan lebih tinggi dari langit dan lebih dalam dari bumi. Nada suara gadis kecil itu tenang, dan wajah kecilnya yang polos penuh dengan ketidakpedulian. Pria tua kurus itu berpikir sejenak, dan berkata, "Saya mengerti, ternyata Anda memperlakukannya sebagai seseorang yang telah menetapkan aturan dunia. Tidak apa-apa, maka ketika zaman mitologi kegelapan datang, Anda akan menemukan keluar pada pandangan pertama." Ledakan. Pria tua kurus itu melambaikan jubah lengan bajunya, ombaknya bergelombang, dan sungai kehidupan yang panjang ini tercermin di kedalaman ruang dan waktu yang tak berujung bergetar hebat. Pupil gadis kecil itu menyusut, dan dia berkata dengan tajam, "Apa yang kamu lakukan?" Di tubuhnya, pelangi tatanan perak yang tak terhitung jumlahnya muncul, dibangun sebagai cincin ilahi untuk menekan nasib sungai yang panjang. Pria tua kurus itu tersenyum lembut dan berkata, "Debu kembali menjadi debu, bumi kembali ke bumi, dan nasib kembali ke takdir. Anda tidak bisa membiarkan RDKK mencampuri urusan dunia sesuka hati." Omong-omong, dia menginjak kakinya. Ledakan. Sungai panjang yang mencerminkan nasib ini kemudian menghilang seperti gelembung di kedalaman ruang dan waktu yang tak berujung ini. Sosok gadis kecil dan lelaki tua kurus itu juga menghilang. Hanya suara agung dan halus dari lelaki tua kurus yang bergema di kedalaman ruang dan waktu yang tak berujung ini. Mulai sekarang, sampai zaman mitos kegelapan datang, kamu tidak bisa menghentikan Taoisu ketika dia membuktikan jalannya menuju malapetaka. Di kejauhan, Dai berdiri di sana sendirian, melihat sekeliling, di mana dia bisa menemukan jejak sungai takdir yang panjang. Setelah hening sejenak, dia berbalik untuk melihat ke arah dunia domain dewa. Tapi tidak ada jejak dari malapetaka terlarang itu. "Apakah kamu berhasil menerobos lagi?" Dai mengerutkan bibirnya dan menghela nafas. Dia tahu bahwa tidak mungkin berurusan dengan Sui dengan cara ini di masa depan. Orang tua ini keberadaan menakutkan macam apa ini, yang dapat sepenuhnya menutupi sungai panjang takdir dengan kekuatannya sendiri. Dai berpikir lama dan berbalik. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.